Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan andalkan pikiran, tetapi lakukanlah perintah Tuhan dalam setiap pekerjaan. Maka Tuhan akan mendatangkan sukacita. Itulah yang ingin diperlihatkan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil kali ini. Bahwa Simon Petrus memutuskan untuk menangkap ikan bersama temannya yang lain, yang mana ketika itu murid-murid Yesus
masih dirundung duka cita dan kecewa sebab Yesus telah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Mungkin dalam pikiran mereka, buat apa mengharapkan Yesus yang telah mati tersalib itu? Bahwa sejauh mereka bersama dengan Yesus, mereka masih mempunyai pola pemikiran seperti orang-orang Yahudi yang lain, bahwa Yesus nantinya menjadi tokoh pembebas bangsa Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Kristen pada saat ini juga mungkin masih banyak yang seperti murid-murid Tuhan Yesus, bahwa selama mereka mengikuti jejak Yesus, mereka selalu bersama-sama dengan ajaran dan juga mujizatnya. Bahkan Yesus juga pernah mengatakan bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun ketika Yesus tersalib, semua pengenalan mereka akan Tuhan Yesus hilang, sirna, dan lenyap. Banyak juga di antara orang Kristen saat ini yang selalu dekat dengan firman Tuhan, berdoa, beribadah. Namun ketika kesusahan datang dalam hidupnya, semua pengenalan akan firman Tuhan itu hilang, sirna, dan lenyap. Murid-murid Yesus tidak mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus adalah jalan untuk kehidupan. Terkadang kita tidak sadar bahwa Tuhan telah mengatur hidup kita menuju kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa hal menarik yang bisa kita ambil sebagai permenungan kita dalam hidup ini dari Injil hari ini. Yang pertama, bahwa pekerjaan Petrus sebelum mengikuti Yesus adalah seorang pencari ikan atau nelayan. Biasanya, waktu yang tepat untuk menangkap ikan adalah pada malam hari. Namun yang terjadi adalah mereka tidak menangkap apa-apa. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mengalami kekosongan hidup. Bagaimanapun usaha kita dalam hidup ini, jika tidak bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan memperoleh hasil apa-apa dan menjadi sia-sia. Semua pekerjaan yang kita lakukan tanpa Tuhan tidak akan membawa sukacita. Yang kedua, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Sebenarnya Yesus sudah mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Namun dari bahasa sederhananya, kita mungkin bisa menerjemahkan, adakah yang bisa saya bantu? Itulah respon Tuhan dalam penderitaan umatnya. Bahwa Tuhan siap mengulurkan tangannya yang penuh belas kasih. Setiap saat Tuhan siap membantu dan menolong kita. Maka jangan pernah berputus asa, sebab Allah mengetahui pergumulan kita. Ingatlah selalu bahwa Allah senantiasa ingin mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tinggal kita bagaimana merespon pertolongan Tuhan itu. Yang ketiga, malam hari saja mereka tidak dapat menangkap ikan, apalagi di siang hari. Ada sesuatu yang mustahil, tapi itulah Allah, bahwa tiada yang mustahil baginya. Tebarkanlah jalamu. Tuhan akan berkarya di luar logika manusia. Kata kunci untuk perbuatan Allah yang ajaib itu adalah setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan mendapatkan pertolongan. Seandainya mereka tidak melakukan apa yang disuruh oleh Yesus, mungkin mereka tidak akan mendapatkan sukacita karena mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Yang keempat, ini adalah tindakan yang tepat untuk merespon pertolongan Tuhan. Itu Tuhan. Ketika Tuhan bertindak menyelamatkan kita, maka katakanlah ini perbuatan Tuhan. Kita mengenal Tuhan ketika Tuhan bertindak dalam hidup kita. Maka jangan pernah sombong. Ketika kita berhasil dalam hidup ini, katakanlah semuanya adalah karena
belas kasih Tuhan. Yang kelima, inilah sukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan sebagai lambang perjamuan dengan Tuhan. Marilah dan sarapanlah. Secara fisik kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu hidup dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan sukacita dan pengharapan. Maka mari berjalanlah bersama Yesus supaya kita tidak kecewa. Jangan andalkan logika kita, tetapi andalkanlah iman kita bahwa Tuhan itu hidup dan senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Ya Bapa, bimbinglah kami selalu agar dalam segala keadaan dan pergumulan hidup yang kami gumuli, kami dapat mengalami kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus. Dan semoga firman-Mu yang kami renungkan hari ini akan selalu mengingatkan kami bahwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan hidup senantiasa mengajarkan kami untuk melihat dan mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.